ini. Malam minggu ini. Masa lemas. Iya, MVP by kameramen tadi barusan. Oh gitu. Iya. Terus loh ya. Terus Oke. gitu, iya. Tapi setelah Dangerous Grass dan Expanding River kali Kemana, ini kita Rich? akan langsung ke Broken Broken Wall. Wall, Langsung dengan ke Broken Heart. 3 map yang berbeda. Broken Walls, Pak. Ini yang kebetulan dihancurkan temboknya. Dan kita bakal melihat apakah akan ada hero-hero yang spesifik bakal di-ban, dan itu dia Sora. Ya. Sora dari Shogun mendapatkan perhatian lebih dari coach cewek ternyata. Yap. Tapi memang se-impact itu ya untuk Sora. Dan kali ini Baxia-nya udah ditutup juga beserta dengan Marcel. Ini berarti band yang cukup berbeda. Ada mungkin habis ini geser lagi kah ke Kalea. Kalenya ya masih open sih sebenarnya. Dan kalaupun emang mau dilepaskan begitu aja berarti harus ada trade dan Wow. if Chushin versus Pika atau Freya lagi jangan-jangan. Wah banyak nih. Tapi tetap Freya ya, 3 game berarti untuk Kelra dengan Freya. Apakah Wah. sudah menjadi Freya nomor 1 kembangan? Waduh emang ini ya lagi Meruya Utara. lagi nyari ini ya, title emang bener. Tapi kayak mereka Iya. nge-ngerek ya. Bener. Tapi ingat, lagi-lagi kita melihat Freya pasti ada Chushin. Oke. Dan kadang Freya-nya jadi makanan buat Chushinnya, diangkat-angkat, diganggu-ganggu gitu kan. Oke. Itu. Tapi berarti di sini juga terbuka ya untuk mungkin mau ngambil ke arah pick of power seperti Kalea tadi yang terlepas. Atau glue-nya mau diambil sekarang. Nah ini nih, kalau ngomong-ngomong glue ya. Karena Onyx tuh selalu kayak mencoba buat menjawab glue gitu kan. Iya. Beberapa kali. Oh, Haisunshin-nya diambil. Di Shunshin-nya diambil ternyata. Freya-nya masih fleksibel. Apakah akan lari ke area dari jungle? Atau ke Lutfi. Atau ke Lutfi? Bisa jadi. Banyak ya. Wah ini bener-bener optionnya kebuka banget. Tapi Chetnien yang udah muncul Yap. menandakan ini berarti mid-nya harus kuat banget nih. Terutama untuk roamernya Keyboy. Oke. Jangan sampai kalah langkah. Waktu itu sudah sempat ditunjukin sama BTR juga kan. Chetnien Atlas. Wah Wah, itu jatuhnya kayak 2 menit gak ngapa-ngapain awalnya. tutorial Itu 2 tutorial 2 menit menit gak ngapa-ngapain. Pernah dilakukan sama BTR by Vitality. Puyeng. Makanya pusing sendiri juga. Yang satu agresif niatnya biar clear cepet. Satunya Atlas pasif. Satunya dudu. Makanya harusnya udah jadi evaluasi. Udah jadi evaluasi juga. Apalagi kan di belakangnya dari BTR by Vitality ada BTR Hair. Hair. Iya. Oke, tapi Saya Claude. kira pas muncul pertama kali dengan wajahnya him. Tapi Hair. Beda. Oh beda ya? Beda. Saya bahasa Inggris ngetes. Atau dia she ternyata. Wah. Makanya itu nanti kita nantikan ya. Mungkin kalau ada kesempatan ngobrol sama BTR by Vitality. Oke, tapi Claude diambil. Cloud. Oke, tidak ada Yisun-Shin, Cloud pun jadi. Namun sekarang menuju ke arah banning phase yang kedua. Seperti apa yang disampaikan sama Bang KB tadi. Buat imbangin agresifnya, mungkin sekarang Khalid udah bisa masuk ke dalam deretan hero Boleh, band. boleh. Boleh banget band aja sih. Ya, Khalid sama Chetnien kan ini juga beneran clear cepet ya. Sama Pok juga gak bakal kalah gitu. iya. Apalagi kalau kita lihat dari BTR by Vitality, mereka baru punya Chushin. Dan kalaupun emang nanti mereka akan membawakan Hylos contohnya atau Gatot Kaca. Ya at least Chushinnya pasti bisa lebih agresif. At least ya. Cetas. Ketas. Trendingnya lagi begitu ya. Iya. Tuh Leomord. Wow, Ditutup ya Leomordnya. Tentu mungkin Kairi akan bermain dengan Yisun-Shin. Kak ini sinyalnya. bisa jadi. Sudah nggak ganggu itu ya 2 game ya. Iya, karena kemungkinan besar juga untuk Freya-nya tetap ada di gold lane ya. Masih. Iya, karena kayaknya itu yang diasumsikan juga sama Bigetron. Karena dengan band Uranus atau hero tambahan badan lagi buat di EXP yang mereka tutup. Wah Khalid Arlot kah? Khalid, Arlot, Open, Chow, Ya, ada. kayak EXP-nya juga optionnya kayak pelan-pelan ditutupkan kayak Uranus. Dan tambah lagi BTR by Vitality juga kayaknya sadar kalau misalkan emang Onyx mau coba ngegas di early game. Ya. Mereka udah sering Alice. ambil referensinya dan Khalid. Elis. Ya, Khalidnya open ya. Ini combo-combo viral sih. Cetian Elis. Chetien, Sora Chetien, Iya. Khalid Chetien, itu juga banyak sih. Chetien tuh kayak mau sama siapapun Ul. Kalau emang lagi ada 2 hero berdempetan, Fear of the Phoenix, nempel bisa pasti bakal kena chain CC Yap. ujung-ujungnya. Apalagi kalau diinisiasiin lagi dengan area of effect yang besar kan. Akan semakin menyebalkan. Cuman last band dari Onyx dulu. Mereka mau tutup ke arah hero-nya Nael kah? Kayak mungkin Fredrin. Fredrin menarik sih. Aha. Atau jangan-jangan mereka malah pengen nge-ban Lancelot-nya biar nggak ganggu Chetien. Wah, Oh, Hylos.
Karena Hylos sering banget kan gangguin Chelsea Rob-nya juga kan. Ya, Beda Kayak dipecahin lagi. duluan. kayak tadi di game 1 kan. Iya. Ah itu bete sih pasti kan. Diganggu terus. Maju Setiap dong. mau muncul dikit diganggu lagi. Oke. Gak bisa tenang itu hidupnya sedikit. Iya, pasang badan di depan kena knockback. Iya. Dan gak kenapa-napa lagi yang kena knockbacknya. Oke, tapi pick keempat dari Bigetron by Vitality. Jungle seperti apa yang akan dibawa? Mungkin Suyo. Atau ya mau main ke arah tank jungler ya kayak Fredrin juga masih available. Ya, kalau Fredrin sih menarik ya, karena kalau kita lihat sekarang, kalau emang BTR by Vitality mau main tank jungle, mereka tuh udah punya cukup damage dari Cloud dan ya Chushin-nya bakal dipaksa untuk Sky Pierce juga ya. Yap. Ini udah lebih kelihatan. enak juga buat execute. Enak banget ya di sini. Walaupun tadi setiannya juga udah diambil duluan, yang mungkin nantinya berada di dalam tim fight itu sendiri. Tapi sekarang ada Gulu kayak begini, berarti setidaknya sekarang Gulu masih free bebas, tidak akan ada gangguan gitu bro. Dia mau ngapain aja nih, ntar ayo nih. Bebas. Instannya siapa? Belum ada nih terlihat emang bener-bener. Ya mau nggak mau gotong royong damage-nya nih. Dan tadi kan kalau kita lihat dari Chushin-nya Moreno ya, sebelumnya dia udah bawain Ice Queen. Kalau emang Finn-nya mau lebih jahat lagi ya gelunya juga Ice Queen One juga harus pegangin. Dinaikin gitu kan. Yap, tapi Gatot Yuzong wadaw. Nah ya kan. Isshin-nya bakal di area dari jungle. Ya, dan Karena udah kelihatan dari Leomord band-nya juga. ini hero-hero dive-in banget gak sih? Iya, full dive composition. Ya, Tapi ya ini juga sekaligus ngedinai juga kalau memang nanti dari Nanael bakal mencoba untuk mengambil hero-hero fighters atau bahkan dari tank jungle. Ada Yuchong yang pegangin. Tahu-tahu Harley keluar di sini. Harley belum ada yang nangkep sih anyway. Iya. Boleh sih. masih oke lah. Weh di sini gede. Welcome. Welcome. Greatest of all time. Enak Harley. loh. Harley. Dilihat kah? Hit and run enak banget loh. Ya ini apalagi di ada sini. Cetian ya. Cetian tuh biasanya jadi korban kekejaman dari Iya, Deadly Magic. dan gak pasif soalnya, tapi itu dia Harley. Ah. Badut sulap dari Magic Academy. Itu dia. Let's go. Kenapa kejepit suaranya mas? Apa? Kenapa kejepit suaranya? Lung. Emang hari ini saya banyak ini aja. Banyak gerakan ya saya Iya. lihat ya. Tapi untuk segi draftnya nih Bang KB, kira-kira komposisinya lebih condong kemana? Kalau By ngomongin- draft only ya, ya? by draft ya. Kalau ngomongin pick off juga kayaknya BTR by Vitality lebih meyakinkan. Apalagi dengan last pick Harley tadi, itu ngejawab lumayan banyak. Kira nangkapnya juga ini sangat terbatas nih. Minim ya? Minim. Paling Yuchong yang mungkin bisa pegangin, tapi kan kita tahu sendiri. Dengan modal beberapa cooldown reduction aja, ini loncatan dari Space Escape-nya akan sangat-sangat mudah untuk di-spam oleh Harley. Oke, tapi ini akan menjadi moment of truth. Nah, game Akankah 3. Bigetron by Vitality akan bisa memecahkan match rate 100% dari Onyx atau akan tetap menjadi Raja Langit yang sesungguhnya. Tapi sebelum itu memasuki game yang ketiga, Sonic Bigetroopers, mana suaranya? Wih. Itu dong rame. Rame. Malam minggu ini pulang dari sini baru deh lo pikir mana dah? Ya, Kopi biasa. enggak lah nonton match 3. Hah? Kan masih ada. Kalau ada tiketnya mereka. Wah itu dia Ini makanya. masalah tiketnya mohon maaf lahir batin kita ini rebut-rebutan banget ini. Benar. Oke, tapi ini dia untuk agresivitas yang terlihat juga untuk Bigetron by Vitality ya. Kembali Yep. membawakan ke arah blue. Oke. Itu dia. Pin. Santai aja dia muter-muter dulu. Relax, ganggu aja terus. Aman banget. Nah tapi ya secara jarak ya memang masih dimenangkan untuk Setian. Sementara kan? Kelra, Oke, Kelra mau pergi ke arah mana? Kelra dikejar kah? Eman, Eman hanya memberikan sapaan tadi kayaknya. iya Kiboy juga memberikan sapaan. Hello guys, dia langsung maju ke situ kan nempelin Nael. Tapi sejauh ini masih aman. buset. Tidak first tapi Moreno. Oke, hampir Moreno tadi menjadi korban pertama. Yap, cukup mengejutkan tapi Finn hati-hati. Poking damage yang disumbangkan oleh Sans juga meresahkan. Pin. Nah, di awal-awal, dulu ini di awal-awal kalau emang kita bisa numbangin dulu di awal, jangan berbangga hati dulu. Kenapa? Mid ke belakang, capek iya, banget, iya. Bu. Ketempelan burger ya. Awal-awal mah, ya ilah. Masih enak gitu numbanginnya. Iya, tapi Kiboy gak berhenti sih. Gangguin, nyari informasi, tapi ya nggak terlalu jadi masalah juga untuk Nanael. Masih cukup aman untuk bisa menginjak ke level 4-nya. Sementara itu, ini adalah sedikit matchup yang berbeda. Kalau 2 game sebelumnya kita ngeliat Eman dengan Isun, Chin, tapi Kelra, Ah, itu gitu. dia. Menjadi semua, wey! Wah, preman keluar nih, flicker loh. Untuk memastikan Deadly Magic-nya meledak. Oke. Dan berhasil sepertinya tadi. Mendapatkan karakter namun untuk sekarang dari Turtle itu sendiri. Terlalu beresiko sepertinya pemain Bigetron by Vitality untuk bisa
bergerak masuk. Oke, jadi trade aja ya berarti untuk Turtle. Loh, nanggung. Nanggung. Lari. Bahaya. Cuman ya itu dia, Turtle tukar dengan nyawa dari Kelra. Akhirnya ya masih terbilang cukup sosok. Ya apalagi kan mematahkan fighter ya seperti biasa. Fighter gold lane. Tapi ya mungkin trade-nya lagi-lagi buat sharing gold aja. Kecuali mungkin nanti point kill dari BTR by Fighter itu lebih banyak dapatnya nih. Yep. Nih Karena gue mereka bakal lebih unggul. udah sampai ke tahap udah gak nyaman gue ngeliat Patrick. Patrick ya kan? Lucu banget. Lu udah pernah kepala lu ketempelan burger? Gak nyaman gue ngeliat senyumannya, sumpah. Kayak dikejar terus tuh, apalagi lagi lari-larian kan. Kayak gitu. Oh. Meresahkan ya? Gak Belum bisa. lagi nanti kalau kena efek dari arus sungai tuh. Pas lari kan, Makin kenceng ya? makin kenceng dia. Oke. Tapi ya lagi-lagi ini akan menjadi game yang sengit harusnya karena secara early yang terlihat masih ada pertukaran demi pertukaran yang terjadi nih Bang KB. Udah pasti ya trade-nya pelan-pelan aja sih. Seperti biasa kill dengan turtle. Lalu mungkin ada poin kill lagi yang nanti bakal ditarget kecuali mungkin dari Onyx-nya juga aware ya. Dimana keadaan dari Nanael yang belum terdeteksi. Karena ketika dia punya deadly magic, apalagi kalau jenis one-nya udah siap nih. Wah ini pasti udah bakal ngegangguin banget setup dari Onyx. Karena emang powernya dari BTR by Fighter di game ini adalah mereka harus pick off dulu. Makan satu dulu baru team fight. Yap. Sementara sekarang akan seperti apa lagi? 30 detikan. Apakah mereka akan mencari point kill terlebih dahulu sampai Total selanjutnya muncul dan Sans San saja, masih aman. masih relax. Iya karena poker tricknya tadi juga nggak terlalu maksimal untuk masuk ya. Sansnya masih terlalu jauh dari jangkauan juga. Tapi ya ini yang akhirnya bisa kita lihat adalah targeting dari Nanaelnya. Jusin bakal jadi makanan terus-menerus harusnya. Ya. Cetian dari Sun. Susan maksudnya. Itu dia yang mungkin dari tadi kita sempat bilang juga kan kalau emang Cetian hero yang cenderung pasif, nggak ada escapability juga. Dia mungkin mainnya agak sedikit nungguin timing atau mungkin memaksa Sans dengan flicker. Oke. Cuman masalah ntar di mana titik topi ini bisa disamperin pula oleh Yuzong ini Profito yang mungkin harus diperhatikan juga. Namun untuk sekarang apa yang akan terjadi karena ada satu Fury of the Pinning udah langsung dikuangkan pula dan pergerakan dari Ludwig sudah langsung take off. Kemana lagi perginya langsung masuk ke dalam area belakang yang dimiliki oleh pemain dari Victor by Vitality. Akan seperti apa lagi nasibnya Kiboy kembali diangkat dan berhasil tadi diamankan oleh beberapa player dimiliki oleh Victor by Vitality itu sendiri dan mereka berhasil mendapatkan poin kill yang cukup. Iya mereka yang memulai dari Onyx ya, tapi justru mereka yang rugi untuk kehilangan dua pemain mereka. Yang akhirnya ngebuat dari Turtle pun terbuka dengan cukup lebar untuk Bigetron by Vitality bisa ambil tanpa adanya kontes. Ya udah pasti ya, karena balik lagi menangin dari kontes team fight-nya. Baru mereka akan ambil alih objektif. Menangkan targetingnya terlebih dahulu karena ya kebetulan targetnya adalah Lutfi juga bisa di sana. Jadi mau nggak mau Kairi juga pasti bakal cabut dari tempat team fight yang terlalu berbahaya, terlalu early untuk dia datang. Kelra. Kelra. Anyway, kalau dihitung-hitung berarti ya dengan 1 point death dari Kelra sekarang nih. Total death dari Kelra itu ada di 12. 12 berarti ya? 12 nambah 1. Karena pasca game yang kedua tadi itu ada 11 total death. Oke. Tapi sekarang kayaknya masih belum terlalu nyaman ya. Freya ketemu Glue. Akankah nasibnya sama juga seperti game yang kedua? Cuman ya kita tahu juga untuk Cloud kalau misalkan memang masuk nih kena efek knock up dari Kelra juga Blazing Duet bisa kena cancellation Kena nanti. cancel, apalagi kan di sini penggunaan dari Eman battle spellnya adalah Flicker. Ya. Bukan Purify, jadi kalaupun nanti mungkin terkena dari Furious Whip, whip. Dive. Oke, apa yang akan terjadi? Karena sekarang Lutfi benar-benar mencoba untuk bisa mendapatkan tadi spell farm, tapi setidaknya dia pun membawa satu player dari Bigetron by Vitality. Oke, satu tukar satu. Tapi lihat Kelra sekarang bersama dengan Kairi. Yap, gak jadi untung dong jatuhnya untuk sekarang. Hei, man. Ada satu flicker yang sudah langsung dia gunakan. Sementara sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu poin kill yang ada di bagian belakang. Pinnya masih berusaha untuk kabur. Pinnya sendirian, Pinnya dikeroyok. Ditambah beban kehidupan dari Kelra. Waduh. Di damage. Oke, langsung saja diantarkan beberapa damage namun pada berbeda. Kairi menjadi korban dari Nail. Wah, Nail sih harusnya bakal nyayur banget ya targeting yang dia lakukan on point dan juga optimal. Siapapun bisa dimakan untuk sekarang. Iya, Enak jangan lupa ya banget. Harley emang job desk-nya bakal langsung bersih-bersih dari belakang. Iya, hit and run enak banget ini, Prof. Iya, dikejar lagi Moreno. Web Moreno masih ingin lebih. Moreno mengantarkan satu menu makanan untuk rekan-rekannya. Oke, dan wah Digas lagi. Nail. Nail. Ngelamain aja ya, Iya. biar recall-nya dari Kelra juga akan ketahan dulu dan nanti di setup turtle mereka bakal telat buat datang. Ya ini tensinya tinggi banget ya. Tapi yang bisa kita lihat di sini
sprint ternyata yang dibawakan oleh Moreno. Pros and cons-nya nih, Prof. Mengenai sprint dengan Jusin. Kayaknya kondisinya emang karena di sini lawannya ada yang kayak Yu Chong gitu ya. Ya, Jadi mungkin dia memilih untuk lari, memilih untuk chasing juga. Dan mungkin karena dia juga kalau misalkan dalam keadaan yang mau ngejar ke depan, dia bakal target ke arah Suns. Karena di sini kalau kita ngomongin matchup antar mid lane-nya udah pasti Cetian ini kan gak bakal punya tools escape kecuali flicker ya buat sekarang. Makanya mungkin dia pengen ngejar, ganggu-ganggu. Dan mungkin sekaligus kabur juga dari Kelra ketika dia dikejar nantinya. Pakai sprint. Oke. Bisa sambil kabur, sambil ngasih sisi kali ya. Iya, dikasih efek glowing juga jangan lupa. Oke. Dan apalagi ada expert glove, ini kayak indikasi bakal larinya ke Sky Pierce. Harusnya ya. Nggak winter dong. Atau Winter boleh. Langsung item kedua. Ya nggak ada masalah kan untuk Iya. bisa bertahan lebih lama. Yap. Oke, tapi ya untuk sekarang bergulir lagi gold untuk Bigetron by Vitality. Wah. Lagi-lagi ya early-nya mereka pegang loh. Tapi Oke, Burst-nya. Sakit pisan. Ya, Aduh, Genius Swan plus hati. Lightning ya. Jangan lupa ini benar-benar efek yang tiba-tiba bisa langsung hilang. Apalagi kalau misalkan ada akumulasi damage tambahan yang bisa diberikan sama BTR by Vitality. Ya, plus retri loh itu tadi. Plus Flame Retribution, betul sekali. Kedua junglernya sedang menggunakan Flame Retribution, jadi udah pasti damage-nya akan lebih eksplosif. ya ini rerumputan bahaya. Waduh. Kiboy berhasil sepertinya bertemu dengan Nail tapi tidak bisa menangkap. Enak banget ya kabur-kabur itu. Iya, karena yang nge-follow up damage tadi kan lebih ke typical poking ya. Gak bisa instan juga untuk langsung ditangkap. Oh, tapi Nail, Petrify. Oke, langsung saja. Wow. Semua pergerakan dan itu dia kita bicarakan dari tadi. Titik balik dari kepulangan Harley itulah yang akan menjadi hal yang berbahaya. Wah, Bisa free move-nya gitu loh. bener-bener dibaca semua gerakannya. Good read. Dari Onyx mereka mendapatkan AOG, Petrify juga tadi. Dan ditutup lini belakangnya Nanael tumbang. Tentu akan menjadi sebuah keuntungan tapi harus diingat bahwa mereka masih butuh mengejar dari segi goldnya. Ya, tapi itu sangat menjadi bounty ya untuk point shutdown juga yang bisa didapetin. Tapi ya itu gerakan yang sangat-sangat dibaca dan bagus banget untuk Iya, Onyx. iya. Good read banget. Iya. Dia bener-bener langsung AOG-nya ke belakang, ke topinya pokoknya. Dan sekarang coba buat dipegangin balik. Gak mau lepas pressure dari BTR. Ya mulai kelihatan ya, mereka nggak mau merelakan saja dari Lordnya untuk dipegang sama Onyx. Dan lihat damage dari Eman ini udah lumayan banget pasti kerasa karena Trinity-nya udah selesai juga kebetulan. Ya dan dia lebih bisa pegangin Lord juga ya. Ya, Yep, yep. Oke. Tenang lagi keadaan. tarik lagi, mundur lagi. Dia main. Iya. Dia main. Iya. Nah, kan. Begitu terus ya, Begitu terus, udah pasti, udah biasa. dipermainkan dia. Pasti. Lightning Ranchan dari Suns. Tambah lagi damage yang akan diberikan. Menunggu Fury of the Phoenix juga mungkin. Karena kombonya lumayan banyak kan, ada AOG. Ya, Ada Petrify, Furious Dive juga dari Lutfi. Patricknya ready anyway. ya dan glowing one ya ternyata untuk Finn yang telah terselesaikan Oh, juga. digas. Oh. Kayaknya Fear of the Phoenix-nya tidak terlihat maksimal barusan. Sama-sama tukar ult ya. Ini lumayan lama loh Crimson ininya. Beacon dan juga ya tadi makanya Fear of the Phoenix cooldown-nya. Kalau diadu ya udah pasti lama ya. Tapi Kiboy, Kalah jauh itu pasti. Hey, Kiboy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Shogun tadi langsung lompat ke area terdepan dan Finn. Mereka gagal untuk bisa mempertahankan lagi. Tapi Lordnya sekarang menjadi milik dari Bigetron Vitality. Dan mereka mencoba untuk bisa Wah. mempertahankan lagi. Apa yang sudah mereka dapatkan? Mereka Nail? serang, mereka hajar dan Kiboy. AOG. Apa dalam Guardian menyelamatkan pergerakan Kiboy? yap. Tapi ini bakal jadi teror yang harus dihadapi oleh Onyx. Di mana keberadaan dari Nanael yang bisa sneaky peeky di belakang. Dapetin backlinernya. Walaupun Kiboy tidak tumbang. Tapi ya itu banyak banget juga buang resource kan tadi. Iya. Untuk bahkan AOG-nya juga dipakai untuk mundur. Apalagi yang kita sempat bilang ya, angle-angle yang ditemukan sama Nanael ini bener-bener blind spotnya dari Onyx. Jadi mau backup, tapi kena damage-nya pasti bakal eksplosif banget. Ditambah Nanaelnya udah bawa Flame Retribution, udah ada 3 juga dari Magic Wand-nya dan akan siap dengan Holy Crystal sesaat lagi. Wah, apakah ini akan menjadi game cepat tapi untuk Bigetron? Itu dia Nanael. Siap-siap terkena burst evac dari Deadly Magic. Holy Makin- Crystal. Makin nyeri-nyeri. Makin itu udah pasti. Dan sekarang Bigetron mereka nggak akan lepas pressure-nya. Mereka akan tetap memberikan tekanan demi tekanan yang harus dihadapi oleh Onyx itu sendiri. Karena sebenarnya kayak tadi combo yang dibawakan juga ya. Kayak Petrify dari Lutfi, terus disambut lagi dengan AOG menuju ke arah Nanael. Tapi kayak itu hal yang mungkin sulit juga untuk dilakukan 2 kali. Iya ya, dan kepekaan lagi dan lagi ya dari Eman. Dia ambil langsung Winter Crown
Dengan adanya Blazing Duet Winter Crown, dia tidak akan tercancel nantinya dengan efek knock up airborne yang dimiliki sama Onyx. Yap. Sehingga targetnya nanti bisa lebih bebas. Hey, Nah kan, tipis aja. Space Escape mundur lagi. Cooldownnya udah cukup banget buat sekarang. Itu kena kartu aja sakit banget ya. Ya pakai poker trick dikit aja. Apalagi ada efek dari resonate-nya kan. Wah, Makin rancang. sekarang Kiboy mau diajar lagi dong. Mau gak mau Kiboy harus bisa menyelamatkan dirinya. Dan itu dia. Avatar of Guardian langsung dikeluarkan dan menjadi sebuah keuntungan kembali untuk bikin terlebih Vitality. Enak mereka. Ya mereka sadar bisa makan depan soalnya sekarang kan. Ya. Dari timing dan keuntungan yang didapatkan dengan gold sebanyak ini. Walaupun tadi percobaannya berhasil ya untuk menangkap Nanael. Tapi ya benar kata yang awal bilang kayak percobaan keduanya banyak banget yang harus disiapkan. EOG-nya, Black Dragon Form-nya. Lutfi sekarang punya Queen Swings. Tapi apakah ini sudah cukup untuk bisa menahan damage dari Nanael dan kawan-kawan karena emang magic power-nya udah terlalu brutal sekarang. Iya, selain itu juga emannya terjaga banget. Udah punya Winter Crown bahkan. Dia bisa masuk nantinya sebagai eksekutor. Dan mengerikan sih, 4.800 yang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Tapi Eman, Hey, Eman. wah, Itu dia. Blazing Duet, Langsung saja Blazing Duet ke arah Lizard. monster jungle ke arah Lizard. Nambah Iya. lagi HP-nya. ketabrak Lumayan. kapal kaget sih jujur. Iya. Kalau ada kolom komen yang bilang ulti angin, wah. Saya sungguh tidak mengerti dirinya. Oke, Vin. Sungguh sangat tersesat. Menangkap Oke. Lutfi. Enggak ya, enggak ada follow up damage dan juga Lutfi masih cukup strong untuk bertahan tadi. Dan kali ini keadaan kembali tenang. Setidaknya Pelan dari lagi ya. Onyx mereka nggak kehilangan base turret sih. Itu mungkin bisa menjadi ya apa yang bisa mereka upayakan lah. Tapi balik lagi ya dari BTR by Vitality mereka tetap akan mencari hero dulu dibandingkan dengan objektif dulu walaupun mungkin di sini Eman dia bisa basic attack terus-terusan. Bisa pegangin tarik ulur untuk Lordnya. Tapi tetap ke target utamanya juga ya dari Onyx. Dimana mereka akan memenangkan Wah. dari segi point kill-nya. Dan lagi-lagi Nael mengganggu lagi di sana. Divine Glaive. Dengan ada Magic Trinity. Oke. Jahat nih. Wah, ditarik ulur kayak gini. Lordnya juga du. Ya. Ya kan? Mau enggak nih. Wah, tapi lihat. Hey, mau tidak mau Kiboy. Namun sekarang Sans sudah berhasil lari seperti yang menghantarkan damage ke arah beberapa player Lutfi. Masih melihat dari kejauhan dan Eman. Stack terkumpul. Attack speed yang sangat tinggi akan seperti apa nih? Oke, masih ditarik ulur lagi, dimainin lagi sama Bigetron yang sangat-sangat pegang temponya untuk sekarang. Yang akan mengerikan adalah nantinya bagaimana Finn yang bisa megangin, terutama ke arah Kairi. Berat nih, Mau kalau dicari misalkan lagi emang nih. mau dipaksa. Masih mencari celah sepertinya. Gak dilepas sama Shogun. Untuk push mid-nya. Oh, Kiboy. Oke, sementara Kiboy bisakah dia bertahan? Masih ada yang Blazing Duet! Eman mengusir ke arah beberapa player sekarang Shogun memiliki tugas yang sama menjadi sebuah badan untuk rekan-rekannya dan mereka berhasil mengusir ke arah beberapa player memiliki oleh Onyx yang langsung terpojok di dalam area defensifnya sendiri. Lutfi berhasil ditumbangkan oleh Moreno. Bahkan sekarang Moreno masuk jauh ke dalam area pertahanan Onyx dan mereka siap memenangkan game yang ketiga. Oke, kita lihat masih ada 2 pemain dari Onyx dan akankah ini akan menjadi akhir? Yap. Web minion akan masuk pula Wah. lewat tengah. Dan sekarang keuntungan sekarang dimiliki oleh Bigetron by Vitality dan mereka bersiap untuk bisa memenangkan pertempuran tersebut karena hanya menyisakan Kairi seorang diri. Emannya fokus Base-nya. dari base-nya. Dan Base-nya. JJ dia pecah sudah win streak. Congratulations Bigetron by Vitality. Sebuah counter telah ditemukan, 4 kemenangan beruntun dari Onyx. Harus berhenti di hari ini Bigetron by Vitality. Yang membuktikan akhirnya mereka bisa menjadi satu jawaban untuk menghentikan dominasi dari Onyx. Tidak ada yang namanya no lose match. Semua akan memiliki angkanya masing-masing. Semuanya akan mengalami kekalahannya masing-masing di regular season 17 MPL ID. TLID di match yang pertama kehilangan momentumnya, dikalahkan. Match kedua, Onyx juga sama. Yep. Tim-tim papan atas sepertinya tidak ada yang aman juga. Dan tidak ada tempat yang aman di MPL ID season 17. Ya. Karena semuanya kejar-kejaran dan saling mengejar poin. Dan tidak tertebak pastinya. Melihat dominasi dari Onyx yang dihentikan oleh Bigetron by Vitality dengan strategi yang sudah mereka siapkan. Wah ini Draft yang begitu baik. bagus banget.
elemen kejutan kan. Eksekusinya juga. Dan emang karena BTR by Vitality itu lebih sering banget menunjukkan kejutan-kejutan pick. Makanya di last picknya muncul tiba-tiba Harley yang langsung bermain dengan angle-angle yang mematikan bagi Onyx. Apalagi di momentum ini, di mana ternyata Shogun mendapatkan banyak sekali pemain Yap, dari Onyx dan bisa langsung dikejar dengan Infernal Pursuit. game red kemarin pecah. Match red sekarang pecah juga. Itu dia. Bigetron yang back on the track yang udah lagi diprogram nih ya, nyari sebuah jawaban untuk menang. Wow, Yap. ngeri. Dan sesaat lagi kita akan langsung saja ngobrol bersama sang pemenang, sang Jul yang menghancurkan pergerakan Onyx. Jadi langsung Bigetron by Vitality. Dan pada akhirnya Bigetron lah yang memecahkan win streak dari Onyx kembali. Season lalu pun demikian, kali ini benar-benar Bigetron seperti menjadi kryptonite bagi Onyx. Menghentikan win streak dari Onyx. Gimana sih cara Bigetron bisa mewujudkannya? Yang pertama kita berdoa, terus yang kedua karena ada Robby Pancoro. Aha. Jadi spesial. Iya dia di game 1 telat Bude, makanya kita nggak panas juga. Jadi harus dibawa terus dong. Benar, Harus dibawa terus. Jadi udah punya maskot baru nih ya. benar-benar. Oke, tapi game pertama. Mungkin kalau tadi ngebahas game pertama karena dia telat ditambah juga kalian ke comeback gak sih itu? Iya lumayan, ya anak muda lah overhype. Anak muda overhype, tapi Nael hype banget dong lawan Onyx. Oh enggak, udah biasa aja. Masanya kan mereka teman maksudnya. Iya, karena teman jadi makin bersemangat kalau ketemu di Land of Dawn. Iya juga sih, seru lah, seru. Seru, yeay. Tapi kalau membahas pertemuanmu di season 17 dan kalian bisa mecahin win streak Onyx lagi seperti musim lalu juga Nanael. Memang kamu tuh udah tahu gerakannya Kairi atau gimana Nel? Tahu gerakannya Gilang sih, karena nge-live terus. Itu rencana aku Bude. Jadi merhatiin Gilang ya malah kamu, bukan Kairinya. Jadi aku sengaja ngajak Gilang live biar aku tahu gerakan dia gitu. Memang ini ya trik dari Nanael. Dan terbukti berbuah manis pula. Dan dibahas hari ini, Shogun juga mainnya lagi apik banget. Kamu memotivasi semua orang biar ayo kita kalahin Onyx hari ini gitu. Sebenarnya tadi habis kalah game 1, nah ya mereka emang semangat aja, mereka emang semangat. Habis game 1 mereka makin semangat. Iya. Iya. Nanael nggak takut di sini ngelawan Onyx yang kemarin win streak terus? Ya kalau jadi pro player emang nggak boleh takut sama siapapun sih. Kalau takut pulang aja. No, nggak boleh takut-takut. Tadi hampir tuh ya, udah dari recall keluar lagi dari Nanael tuh. Soalnya game 1 di taunting juga Bude. Oke. Iya. Balas di game kedua. Harus dong. Lalu ada yang ngomelin nggak habis game kedua? Oh enggak, kata Koet gak apa-apa asal menang kalau kali ini. Oh, asal hasilnya beda. Aman ya, Nanael nggak diomelin hari ini. Aman, tapi Shogun banyak sekali dari para talent pun memuji permainanmu hari ini. Melihat Shogun melawan Onyx. Gimana sih Shogun untuk hari ini khususnya di season 17? Hari ini seru banget sih, soalnya gamenya juga intens, seru banget. Tapi aku bisa kayak gini gara-gara teman-teman semua, sama Asma. Karena teman-teman, Iya, karena teman-teman. mereka membuatmu tetap stay cool. Karena mereka trust ke aku, jadi aku harus lakuin apa yang aku bisa, semaksimal mungkin. Tapi bagaimana memaksimalkan gameplay dari Bigetron untuk melawan Onyx hari ini? Apakah memang kemarin sempat kalah satu game dari Onyx, kalian bisa mendapatkan pelajaran dari situ? Iya, mungkin ya. Apa kira-kira yang kalian implementasikan hari ini? Jujur hari ini Bude kita ketolong Robby Pancoro beneran. Udah bener-bener Soalnya setiap aku main ditirakin ulti, ulti. ulti. Aduh, ini makin semangat gara-gara support system ya. Dan harus punya semua nih, gawat. Jadi rebutan nanti loh. Oke, dengan banyaknya cerita dari Bigetron yang begitu bersemangat hari ini, misinya berjalan dengan manis. Moreno yang ada di ujung sana.
Moreno menang 2-1 lawan Onyx. Cukup puas dengan 2-1, apa memang harus itu 2-0? Belum yang puas banget sih karena di game 1 kita juga ada overhype-nya, ada miss something lah, miss skill, miss segala macam. Jadi ya udah kita lakuin yang terbaik aja buat game 2, game 3. Dan begitu terbaiknya. Dan berarti game pertama tuh sebenarnya bisa kalian dapetin juga? Seharusnya sih bisa, kalau kita as a timnya benar-benar kompak kayak game 2, kayak game 3 bisa. Satu momen ketika war itu terjadi dan buyar. Iya, Iya. Dan setelah itu apa yang kalian pelajari biar nggak kejadian tuh di game kedua, di game ketiga juga. lebih ke tetap trust each other aja, percaya prosesnya sama apa tadi yang Nel bilang? Tadi yang lo bilang apa? Yang lo bilang? Ya pokoknya itu deh, gara-gara Obi Pancolo. Oh. Gara-gara Obi Pancolo. Udahlah, oke semuanya Ya. ya. Diyel-yelin terus ya. Iya, Sepanjang game, sepanjang interview. Di sini dari semuanya pada benar-benar teriak-teriak. Tapi kamu teriakin apa tadi? Kamu meneriakan sesuatu nggak? Kemenangan hari ini, mecahin win streaknya Onyx nih. Achievement nggak sih? enggak juga sih, karena kan ini regular season, seperti biasa Bigetron ya kan. Jadi kayak ya udah kita nggak usah kayak gimana-gimana banget, kayak biasa aja sih. Kalau dari aku, Anteng-anteng aja. iya, Tenang-tenang aja. iya. Oke, tapi apa sih arti regular season buat Moreno? Moreno kan kita tahu dengan Bigetron, banyak yang mengartikan berbeda nih untuk regular season dari Bigetron. Kalau buat Moreno sendiri gimana sih? Apa artinya regular season buat Moreno? Ya sama aja sebenarnya kayak belajar, berproses, cuma ya mungkin di season-season sebelumnya kayak kita playoff selalu under segala macam, kayak mungkin kita ketinggalan atau something lah. Jadi ya sama aja, kayak tim-tim lain mikirnya kayak reguler ya berproses gitu. Berproses. Iya. Dan kayaknya proses ini, Vin, menikmati proses dari tim Bigetron. Sempat menang, kalah, lalu menang lagi. Vin, dengan gerakan apa yang kamu berikan hari ini untuk tim Onyx? Gerakan apa yang kamu berikan? Fokus gerakin apa sih kamu di sini? Fokus gak ada sih. Gak perlu fokus untuk Vin bermain. Gak perlu, santai aja ya Vin ya. Tipis. Tipis. Tapi membaca permainan Onyx, banyak tim yang bilang, banyak mungkin bukan hanya tim, namun dari komunitas, dari orang banyak, kasih saja pialanya ke Onyx. Onyx udah super kuat banget season ini. Berarti buat Vin masih bisa dilawan. Masih bisa. Buktinya menang ya. Dan Karena ada Eman. karena ada Eman. Tapi suasana dari Bigetron sendiri ketika harus menghadapi Onyx itu gimana sih Vin? Jujur tadi kita sebelum main warm up ya, seru banget. Pokoknya kita penuh energi hari ini. Penuh energi. Eman, katanya yang penting ada Eman aja. Eman hari ini Halo. ketemu Kelra di panggung ini. Eman, ngalahin Kelra ada ini gak sih? Jadi sebuah, apakah ada statement tersendiri untuk Eman? This is Eman. Agak ada kan. Oh, enggak ada. Tapi ketemu Kelra gimana akhirnya? Seru sih. Ya soalnya jago dia, laning dia bagus juga. Ya. Terus dia solo kill juga tadi. Apa responmu dan teman-teman ketika kamu ke solo kill? Gak ada. Soalnya tadi gue diajak sama si Vin kan. Katanya agak saya dia punya rapid. Tapi rapidnya gak dipencet. Langsung ya di sini ya. Biasa colek-colekan. Terus saat agak nih, lupa mencet kah? Iya. Iya. Tapi dari Eman sendiri, hari ini kamu melawan dengan 3 kali Freya dari Kelra. Kamu shock gak sih? Iya sih, soalnya kemarin-kemarin dia main marksman mulu kan, tapi hari ini dia main fighter terus ya, gak ya. Iya. Apa tanggapanmu? Apakah kamu menantikan, apakah kamu memang lebih suka Kelra pakai MM atau dengan fighter ini? Nggak ada sih, apapun hero dia ya harus harus semangat ya. Beda nggak gameplay dari Kelra ketika dia menggunakan MM dan fighter? Iya, soalnya kalau fighter beda playstyle kan. Kalau MM harus cari posisi, terus kalau fighter harus targetingnya siapa, kayak gitu lah. Kayak agak beda juga.
Agak beda juga. Jadi dengan perbedaan permainan, apakah kamu juga berubah? Kayaknya biasa kita juga ngeliat Eman dengan fighter-fighter gold lane-nya. Sekarang Eman pure marksman. Apakah ingin memang menunjukkan kekuatan Eman yang sesungguhnya? Sebenarnya masih bisa main fighter juga sih, tapi gak ada kesempatan aja. Ya. Gak ada kesempatan aja. Dan diberi kesempatan full MM, full power dari Bigatron kemenangan hari ini. Tolong dong kasih sesuatu nih karena kalian berhasil lagi memecahkan win streak dari Onyx. Ayo, sampaikan sesuatu mungkin buat Onyx yang kalian pecahin lagi win streaknya. Buat Onyx tetap semangat karena ya regular season bukan apa-apa lah. Karena kita belajar juga kan. Sama ya semoga kali ini nih di playoff ketemunya kita. Jadi ke EWC bareng gitu. Harapan besar pastinya sudah dilontarkan dan tentu saja Biget Troopers. Ini adalah momen yang kalian tunggu. Momen kemenangan dari tim Bigetron by Vitality. Nah, itu dia teman-teman ya, interview. Ya, Interview. interpeo maksudnya. Interpeo. Interview nggak ada hari ini. Gak ada, tapi hari ini yang ada adalah pecah. Pecah lagi. Win streak 2 pecah. Satu persatu berarti pecah nih, Prof ya. Gak ada lagi nih yang benar-benar belum terkalahkan. Oke. Berarti yang belum terkalahkan akhirnya dikalahkan. Berarti tersisa harusnya nanti di match yang terakhir nih ya. Bisakah? Iya. Yang belum menang, apakah bisa menang? Betul, cuma itu doang nih yang belum soalnya. Sisa itu doang nih, Benar. Ya. yang belum pecah sejauh ini. Benar. Dan itu nanti di match ketiga. Wah, apakah kita akan mengawal perpecahan ini? Bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Apa ya? Pemecahan. Pemecahan. Ah, Betul. itu dia. Kalau perpecahan kayak lebih tercerai berai ya. Iya. Pemecahan dari Pemecahan dom- dari, dominasi. kan balik lagi kan kita udah ngomongin soal match lose 0. Ya. TLID pecah. Pecah. 1 sekarang. Oke. Onyx juga sama, Oh. 1 juga. Satu juga. Pemecahan dari streak. Ya Streak kan? apa? Ya win streak. Win Ya, streak. Itu sama lagi low streak. Sekarang berarti match 3 bentar lagi low streaknya yang Low akan streak. dicari. Benar. Oke. Gigfam aja udah pecah telur kan soalnya. Ya. Udah Betul. 2 match win berarti mereka. Iya. Ya, Navi udah 1 match win. Iya. Ya walaupun ya berat. Yang mereka alami kemarin kan. Kalahnya beruntun. Beruntun. Ya, tapi Beruntun. seenggaknya kan udah ada 1 match win. Nah ini Benar. pemecahan di match yang ketiga nanti bakal kita lihat nih. Soalnya mereka harus berhadapan dengan alter ego yang lagi Hype up. Iya. Ya, jujur kalau kita ngomongin soal Onyx juga sebenarnya lagi hype up juga kan. Karena Ya. win streak mereka lagi bagus. Tapi dikejutkan dengan beberapa draft yang menarik sekali. Terutama dari BTR by Vitality yang mereka strukturalnya udah mulai hidup banget nih. yes. Dan juga kayak kita ngeliat Onyx agak terlalu agresif gak sih? Kayak banyak gerakan-gerakan yang cukup memaksa. Ya mungkin itu salah satunya. Tapi kalau aku jujur lebih ke melihat chance-nya juga sih. BTR by Vitality-nya tahu kapan harus lepas lordnya, Ya. kapan harus ya fight besarnya, kapan harus ngelordnya juga in the end. Dan juga draftnya implementasinya bagus banget ya. Bagus sekali. Yes, dan kita punya player of the match jatuh kepada Eman. Mana. Berhadapan dengan gold standard. Iya. Eman juga punya standarnya sendiri soalnya. Wih, makanya. berarti saya bener nih prediknya. Saya predik gol MVP 2-1 menang enggak? BTR. 2-1 enggak? Tapi 2-0. Oke. Ya nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ore. Hore. Hore. Soalnya Dah pulang. memang konsisten. Belum, Enggak masih dong. ada 1 match lagi, buset. Dari Eman juga ya. Yi Sun Shin di game pertama juga menjadi kuncian sebenarnya. Betul. Konsistensi ini loh yang dipegang sama Eman selama 3 game. Nah, apalagi kan kalau kita lihat ya, dari awal yang Wah, itu niat banget sih. kayak buang flicker segala macam itu udah pasti bakal jadi kerugian banget. Itulah yang mungkin dari awal juga kita sempat mention kan berkali-kali kayak kalau Onyx itu bisa nangkap Nanael tapi kayak banyak banget source yang keluar gitu. Akhirnya banyak trade-trade yang gak worth ya. Iya. Yang harus dialami sama Onyx itu sendiri. Dan Trade-nya gak jadi ada yang ketahan. bener-bener nangkep ini gak sih Nailnya? Makanya ini dari awal ya pokoknya ya. Pas Nael udah kebuka, oh oke, Naelnya juga sadar kayaknya. Oke, gua tumbang gara-gara ini. Gak mau lagi ah gitu.
kapok ya. Ini benar-benar lagi dan lagi ya. Ini mereka kan coba bagaimana si Prop. Jadi kayak apapun yang tadi yang dilakukan sama Onyx ini di luar dari kemenangannya Bigetron ya. Iya. Ya, dan seperti biasa. Benar-benar gak works apapun yang dilakukan di game ini. Iya, kayak Tadi kayak kebet ya. buang satu source aja ya, buang satu Harley aja tuh kayak harus 2 sampai 3 ult gitu. Iya. Dan Harley benar-benar menjadi pilihan yang sangat genius. Iya, genius dan genuine. Genius. Ini bagus banget emang kebetulan ya. Dan sangat menjawab dengan draft yang tersedia. Enak banget hit and run, siapa yang mau nangkap. Eksekusinya bagus lagi. Iya, sekali doang kata di wall. Yap. Tapi buat teman-teman semua ya, sambil kita mempersiapkan match selanjutnya, ada sesuatu juga nih yang akan kita berikan kepada kalian setelah ini. Apa itu? Sok atuh didengerin. Ini dia. Thank you so much casters di sini. Eterna bersama Pamanwe atau coach cewek sekarang ya. Halo cewek. Gimana nih? Win streak Onyx season ini masih belum terpecahkan tapi akhirnya terpecahkan hari ini. Harus nanya dulu sih yang pertama, expect gak sih ini akan terjadi atau at least expect gak sih ini bakal seketat itu sama Bigetron? Kalau expect buat Bigetron ya kita tahu Bigetron tim kuat dan dia emang sekarang lagi ibaratnya kayak mau nabrak terus gameplaynya, jadi ya kita expect bakal game keras. Oke, game keras ya. Iya. So kita lihat gamenya sangat keras ya, game 1, game 2 sepertinya Onyx agak kewalahan tuh, especially early game. Tapi gimana, what happened? Menurut kamu ini sebagai coach, apa yang terjadi sama anak-anak gitu? Mungkin kalau buat match kali ini BTR mainnya lebih keras aja. Lebih keras aja, Ya, kita sedikit lembek. sedikit lembek. Iya. Lembeknya gimana tuh? Boleh dijelasin Kalau nggak? keras, kalau mereka mainnya lebih keras kita lebih lembek. aja. Oke, Nggak make sekeras sense. biasanya. Nggak sekeras biasanya. Tapi ngelihat kekalahan ini, pandangan cewek tuh gimana? Apakah ini sesuatu yang positif mungkin untuk Onyx untuk berbenah lagi atau gimana? Kalau kata Keyboy sih biasanya kalau Onyx tuh kalau menang ya udah menang, tapi kalau kalah ya kita belajar sih. Oke. Jadi Ya. sebenarnya menang seneng atau sedih nih? Menang bonus lah. Kalau Bonus, kalah ya oh, kita oke. belajar gitu. Oke. Jadi number one yang Pamanwe ngerasa belajar tuh apa? Apakah mungkin anak-anak terlalu hype atau mungkin dari segi draftnya yang nggak berjalan sesuai ekspektasi atau mungkin eksekusi anak-anak dari draft nggak sesuai ekspektasi? Pastinya kalau misalnya dari draft ya pasti bakal ada yang diimprove. Tapi kalau misalnya dari gameplay ya setiap season, bukan setiap season sih, kayak setiap week tuh kita juga improve sih. Oke. Ya maksudnya kayak even menang pun kita harus tetap belajar gitu. Oke, even menang pun tetap belajar. That's a good mindset. Speaking of drafts, kita ngeliat kalau misalkan this time, kan banyak orang bilang kalau misalkan ada Kelra di line up Onyx, udah langsung aja kasih piala ke Onyx gitu. Tapi lucunya match ini Kelra nggak main marksman. Dan mungkin orang-orang di luar sana tuh terlalu terbiasa melihat Kelra pakai marksman. Kita ngeliat dia Freya 3 kali. Itu emang sesuai game plan. Sebenarnya emang Freya emang kita pengen pakai aja sih. Kita pengen pakai terus kita pengen kasih Kelra pakai Freya aja. Oke, ngetes kah atau emang dia udah jago pakai fighter atau? Ngetes sih emang kita pasti latihan dan emang hasilnya kurang maksimal aja. Oke, jadi apakah? Tapi overall menurut gua Freya mainnya bagus. Oke, jadi bukan masalah di Freya Kelra ya? Oke, mungkin ada lagi yang mau di-sharing sama Coach CW tentang apapun itu, tentang gamenya mungkin untuk menjelaskan mungkin ke para Sonic yang Mungkin selalu buat para Sonic, dukung. maaf ya hari ini kita kalah karena emang kita coach baru, coach magang gitu kan. Coach Jadinya, magang. ya, bukan magang sih, coach baru lah, coach baru ya kita bakal improve ke depan. Gak apa-apa, Coach magang, host magang, bareng-bareng. Host magang, oke. Sama-sama magang. Tapi we wish you all the best. Dan kita akan langsung lempar kepada break. Jadi sekali lagi terima kasih dan stay tune teman-teman karena masih ada match selanjutnya RRQ versus Alter Ego.